Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua, mantap, luar biasa. Nah, kerajinan anak-anak ibu itu nomor 1. Semua hadir hari ini. Ibu sangat senang dan bangga dengan anak-anak ibu yang di kelas 5. Oke, untuk memulai pembelajaran kita awali dengan doa. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Olivia, pimpin doa kita. Baik, nah sekarang kita nyanyi betapa kita tidak bersyukur. Masih ingat dengan lagu itu kan? Iya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita nyanyikan dengan menyanyikan lagu betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3, iya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, menghijau lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, dari lagu tersebut kita bersyukur kepada Tuhan atas segala ciptaan dan alam yang diberikan Allah kepada kita. Pernahkah kita bersyukur? Pernah. Baik anak-anak ibu, kemarin kita sudah belajar tentang kisah si Daud. Daud itu memiliki anak dan istrinya yang bernama Betseba. Nah, nama anaknya tersebut adalah si Salomo. Sekarang kita akan membahas bagaimana kebijaksanaan anak dari si Daud ini. Siapa nama anak Daud? Salomo. Jadi Salomo ini terkenal dengan istilah kebijaksanaannya dalam menyelesaikan segala perkara. Baik, anak-anak ibu, coba kamu lihat buku bacaanmu. Kamu bacalah kisah tentang kerbau dan buaya jahat. Nah, halaman 52, kerbau dan buaya yang jahat. Nah, ada ceritanya di sana kan? Dapat? Nah, silakan dibaca dalam hati cerita dari kerbau dan buaya yang jahat tersebut. Ayo dibaca. Tak. Oke, baik anak-anak ibu, kamu sudah membaca kisah kerbau dan si kancil tersebut. Ada kira-kira yang bisa menceritakan tentang kisahnya itu? Kisah si kancil dan si kerbau, anak-anak ibu yang sudah kamu baca tadi? Ayo Lionel, nah, coba kamu ceritakan bagaimana kisah si kancil tersebut. Yang tertimpa kayu dan tidak bisa bergerak. Iya. Kerbau dalam menolong buaya, namun kemudian kakinya digigit. Kerbau mengirim kesakitan dan dibawa si kancil. Si kancil pun datang Dan menolong si buaya. Si kancil ingin mengulang kejadian tersebut. Oke, bagus.
Ayo tepuk tangan untuk si Lionel. Nah, dari cerita yang kamu bahas, yang kamu bahas sama seperti yang yang diceritakan oleh teman-temanmu. Nah, pertanyaan pertama, persoalan apa yang terjadi antara kerbau dan buaya? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Iya. buaya tertimpa oleh kayu. Iya, karena buaya tertimpa oleh kayu. Bagus. Baru yang kedua, bagaimana kancil mengadili perkara tersebut? Iya, si mantap. Iya, kancil menyuruh. Iya, supaya adegan yang tadi terjadi itu diulangi kembali. Bagus. Nomor 3, apakah pengadilan kancil itu adil menurut kalian? Adil. Si Andri? Adil, Ibu. Iya. Bona? Adil, Ibu. Siapa lagi? Adil, Ibu. Mengapa adil menurutmu? Karena bisa menolong temannya. Iya, karena dia memiliki kearifan kebijakan supaya bisa menyelamatkan atau menolong. Oke, pertanyaan yang kelima. Yang keempat. Apakah kamu punya pengalaman yang serupa? Ayo, siapa yang mengalami pengalaman yang dialami oleh si kerbau dan si kancil tersebut? Siapa yang mau bercerita? Pernah mengalami? Siapa yang mau bercerita? Iya, Olivia. Waktu kami tidak bersama sekolah langsung pergi, tidak menyapu kelas. Oh, waktu pelaksanaan piket kelas, si Bonang langsung pergi. Berarti yang bekerja hanya si Olivia. Oh, itu keadilan, itu pengalaman yang dialami oleh si Olivia. Nah, bagaimana tanggapanmu? Bagaimana tanggapanmu tentang perilaku si kancil tersebut? Atau tanggapanmu tentang cerita kerbau dan buaya jahat tersebut? Ayo, siapa yang mau? Apa? Sangat tertarik karena iya, berarti kamu sangat mengagumi, tertarik dengan kebijakan dari si kancil tersebut. Nah, anak-anak ibu, kejadian dalam cerita tersebut itu sering kita alami di dalam lingkungan kita sehari-hari. Contoh seperti temanmu tadi waktu piket kelas, hanya dia sendirian yang bekerja, kawannya tidak ikut bekerja. Nah, selain dari itu masih banyak contoh yang lain juga yang pernah kita alami dalam tindakan adil dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin di rumah ketika orang tua kita membagikan makanan ringan atau oleh-oleh, kamu merasa tidak adil karena apa? Lebih banyak yang dikasih sama untuk yang paling besar, sementara untuk yang si kecil sedikit. Itu adil menurut kalian? Adil. Karena apa? Karena bagus, karena masih sesuai dengan kebutuhan dari anak-anaknya. Gak mungkin lah baru lahir langsung dikasih nasi piring kan? Untuk anak yang sudah besar, yang sudah SMA. Baik, untuk itu, untuk memperdalam bagaimana kisah Raja Salomo ini, mari kita simak video berikut. Ayat 16 sampai 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan, yaitu Tuhan membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah 2 orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi, tetapi salah satu dari mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari ibu B telah mati karena ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita ibu B menemukan bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya.
anak orang yang hidup dan anak buah yang mati. Ibu A berkata, bukan anak buah yang mati dan anak buah yang hidup. Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua. Raja Salomo berkata, lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B. Ibu A berkata, ya Tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia. Ibu B berkata, lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena berbelas kasihan kepadanya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh mempunyai hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Oke, baik. Amsal 3 ayat 16 sampai 28. Oke, baik. Kamu sudah menyimak dari video tersebut. Video yang sudah kamu lihat atau kamu tonton. Nah, sekarang siapa yang mau memberikan tanggapannya atas video ini? Ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapan tentang video yang sudah kamu tonton? Ayo. Ya, jadi. Saya mempunyai tanggapan terhadap Raja Salomo. Raja Salomo yang sangat diberikan Tuhan kepadanya Raja Salomo bisa menyelesaikan masalah antara Ibu A dan Ibu B. Raja Salomo membuat kesimpulan yang adil dan mereka disuruh dan murid-muridnya disuruh mengambil pedang, lalu Raja Salomo ingin membelah dua bayi itu dan setengahnya ibu mendidikannya. Tetapi Ibu A berkata, biarkan aja bayinya di Ibu B, biarkanlah, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi Ibu B berkata, biarkan aja bayi ini mati, biar tidak ada bayi ini di aku maupun di kamu. Tetapi Raja Salomo percaya kepada Ibu A karena itu adalah bayinya, karena dia memiliki rasa belas kasihan. Oke, bagus. Ayo. Terima kasih untuk si Gabe, luar biasa. Nah, jadi ada lagi yang mau menambahi seperti tanggapan si Gabe? Ada yang memberikan tanggapan? Oke, terima kasih. Nah, dari video tersebut menggambarkan Raja Salomo yang bijaksana dalam menyelesaikan segala perkara perebutan bayi si Ibu A dan si Ibu B yang sama-sama melahirkan di jam dan di hari yang sama dan di tempat yang sama. Baik, dari yang kamu amati dari video tadi, apakah keadilan menurut tayangan video tadi? Ayo, ada yang bisa? Apa arti keadilan menurut video tadi? Olivia? Raja Salomo adil dengan Ibu A dan Ibu B, dan Raja Salomo mengasihi bagi Ibu A karena ibunya Ibu A.
Bagus. Ada lagi? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang arti keadilan berdasarkan video tersebut? Iya. Oke, bagus, luar biasa. Jadi berdasarkan video tersebut, keadilan itu memberikan apa yang menjadi hak atau miliknya. Sama seperti kebijaksanaan si Salomo tadi, ketika dia menyelesaikan perkara tersebut, si Salomo dengan bijaksana mengadili si ibu A dan si ibu B, sekalipun perkaranya sangat sulit. Namun karena kebijaksanaan yang diterimanya dari Tuhan Olivia, maka bisalah si Raja Salomo menyelesaikan perkara tersebut. Si ibu A dan si ibu B berebutan. Ini anakku, ini anakku. Datang si A, ibu si A, ini anakku. Itu yang dikatakan untuk si Raja Salomo. Datang si ibu B, bukan, ini anakku. Nah, di antara mereka, Salomo sudah tahu siapa sebenarnya ibu yang sebenarnya. Maka dengan pikiran yang bijak, Salomo berkata kepada pegawai tersebut, pegawai istananya, ambillah pedang, bunuhlah anak ini, belah dua, biar separuh untuk ibu A dan separuh lagi untuk si ibu B, supaya mereka tidak lagi bertengkar. Datanglah si ibu A. Mendengar hal tersebut, si ibu A langsung tergerak hati dan takut. Karena memang dialah yang memiliki si anak tersebut. Si ibu A yang memiliki anak tersebut. Nah, datang ibu B, biar bukan untukmu dan untukku. Senang hatinya kan? Nah, lebih baik anak tersebut mati, biar anak mereka sama-sama mati. Datanglah si ibu B, iya tuanku, saya setuju. Nah, dengan jawaban dari ibu si B ini, langsung Raja Salomo berkata kepada pegawainya, berikanlah anak ini kepada si ibu A, sebab dialah yang mempunyai anak yang sebenarnya. Maka inilah perkara yang diselesaikan oleh si Raja Salomo untuk kedua wanita tersebut. Ini menggambarkan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan segala masalah. Baik, ada kira-kira yang mau bertanya tentang tayangan video ini? Ada yang kurang paham? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, sekarang masuk ke dalam kelompok. Seperti biasa, ini kelompok semangka, kelompok elang sakti, dan kelompok durian. Ya, silakan masuk ke dalam kelompoknya. Iya, oke. Sekarang kita sudah memasuki kelompok. Yang pertama ini untuk nama kelompoknya apa tadi? Ini kelompok apa? Kelompok banteng. Nah, untuk kelompok banteng ini gambarnya kamu lihat, kamu baca, ya. Dibaca kira-kira ini gambarnya menunjukkan apa? Gunakanlah dengan kata-katamu sendiri, ya. Nah, untuk kelompok harimau. Oh ya, ini banteng, ini harimau. Untuk kelompok harimau, ini baca cerita komik tentang Raja Salomo. Ya, cerita komik yang di sini kamu baca, terus kamu buat nanti kesimpulan dari gambar komik tersebut. Mengerti? Mengerti kan? Oke. Nah, ini nama kelompoknya apa? Elang Sakti. Nah, untuk kelompok Elang Sakti, kamu baca kitab suci 1 Raja-Raja 6 ayat 2 sampai 13. Iya, kamu baca. Itu kamu baca 1 Raja-Raja 6 ayat 2 sampai 16. Nah, setelah kamu baca, kamu beri nanti penjelasan dari isi 13. Nah, nanti setelah kamu baca, kamu bahas bersama kelompokmu, kira-kira apa kesimpulan
6 ayat 2 sampai 13. Begitu juga yang di sini nanti kamu juga menceritakan tentang kisah komik yang kamu baca, dibahas di dalam kelompoknya ya. Dan di dalam setiap kelompok diutus salah satu untuk menceritakan. Ayo, silakan kerjakan. Ayo. Baik, sudah siap kerja kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang Ibu persilakan perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Kita sepakati ya dari kelompok Banten duluan ya. Setuju? Setuju. Ayo dari kelompok Banten siapa yang memaparkan? Bona. Ayah Salomo, Daud, Ibu Salomo, Estehiba. Salomo menyelesaikan perkara Ibu B dan Ibu A. Bagus. Ayo tepuk tangan untuk kelompok Banteng. Dari hasil kelompok mereka menemukan siapa ayah dan ibu dari si Salomo. Ayahnya itu yang ada pada gambar mereka itu si Daud, sementara ibunya adalah si Bathsheba. Nah, di gambar kedua mereka menemukan kebijaksanaan Salomo dalam menyelesaikan perkara. Nah, sekarang untuk kelompok harimau, akan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan Dipa. Saya tahu bahwa kebijaksanaan Salomo kepada ibu A dan B perkara, contohnya bayi yang mati dan tidak mati. Oke, ya. Sekian dari kelompok kami. Oke, dari hasil mereka menemukan kebijaksanaan Salomo dalam menyelesaikan perkara. Itu si ibu A dan si ibu B yang sama-sama mempertahankan bahwa itu adalah bayi mereka. Dan ternyata bayi tersebut sebenarnya adalah bayi si A. Karena pada saat tidur bayi si A tertidur digantikan oleh bayi si B. Bagus, mantap. Elang, ayo siapa? Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka Salomo meminta kebijaksanaan dalam perkara, salah satunya menyelesaikan perkara kesalahan ibu A dan ibu B. Bagus, ayo tepuk tangan untuk kelompok elang. Dari hasil diskusi, Salomo belum menjadi raja. Kelompok harimau, Gibeon, Tuhan berkata kepada si Salomo, mintalah apa yang kau berikan, yang akan kuberikan kepadamu. Salomo meminta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara. Dan terbuktikan anak-anak, Salomo bijak dalam menyelesaikan perkara. Seperti contoh sudah kamu lihat di video tadi, di kitab suci, dan juga di cerita komik tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya dalam mengerjakan diskusi kelompokmu. Anak-anak ibu. Lanjut. Oke, nah sekarang anak-anak, menurutmu sikap-sikap manakah yang paling mengesan bagimu terhadap si Salomo? Jadi, oke, bagus. Kami bisa meniru kebijaksanaan Salomo. Bagus. Ada lagi? Sikap-sikap mana yang berkesan menurutmu dari tindakan atau sikap Salomo tersebut? Cimanto dulu. Bagus. Ya, dari? Saya dapat menerima dari contoh dari saudara yang memberikan dari Oke, bagus. Itu adalah sesuatu yang sangat berkesan bagi kita. Kesannya dia dapat memberikan keadilan kepada si ibu tersebut. Nah, anak-anak, beranikah kamu memilih kebijaksanaan seperti yang dibuat oleh si Salomo? Beranikah kalian? Berani? Iya, bagus. Jadi kita harus berani untuk bertindak adil. Bertindak adil dengan bijak.
bijak. Nah, ketika ada masalah dengan teman, keputusan yang seperti apa yang bisa kamu buat? Ketika kamu ada masalah dengan temanmu, Jangan bersikap misalnya tidak mengulangi dia. Minta maaf, jangan bertengkar lagi. Harus memaafkan dengan Bagus. baik. Meminta maaf, keputusan yang kamu ambil meminta maaf dan memiliki niat untuk tidak mengulanginya lagi. Oke. Oke, baik anak-anak. Nah, yang menjadi aksi kita, tindakan kita setelah mempelajari pelajaran ini, kamu buatlah niatmu. Kira-kira apa niatmu yang akan kamu lakukan supaya bisa bertindak dengan adil. Sama seperti dalam pembelajaran kita hari ini tentang Salomo yang bijaksana dalam menyelesaikan segala perkara tersebut. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru, mencontoh dari apa yang dibuat atau dilakukan oleh si Raja Salomo tersebut. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada yang belum jelas? Ada? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu mintalah salah satu untuk memimpin dua penutup. Siapa yang bersedia? Ayo maju. Ya, silakan mantap maju. Doa penutup. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya.